Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam ke baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai hingga zaman terang benderang. Dan tidak lupa pula kepada dosen mata kuliah Pegadaian Syariah, yaitu Bapak Dr. Ahmadi Rojali yang saya hormati. Di sini saya akan memaparkan materi terkait Pegadaian Syariah, yaitu kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Jadi yang pertama yang akan dibahas yaitu adalah ketentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Jadi kebijakan pembiayaan di bank syariah ini didasarkan pada prinsip yang melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Pembiayaan ini dilakukan dengan basis keadilan dan kemitraan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bagi masyarakat. Produk pembiayaan digunakan untuk menggantikan sistem konvensional yang berbasis bunga seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dan setelahnya ada ketentuan-ketentuan dari lembaga-lembaga khusus negara, yaitu adalah kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Dan kedua adalah ada regulasi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan kemudian ada manajemen risiko pembiayaan dan perlindungan nasabah. Dari DSN MUI ini, setiap produk dan layanan pembiayaan ditawarkan oleh bank syariah harus melalui proses persetujuan dari DSN MUI yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan DSN MUI ini menjadi pedoman bagi bank syariah yang mencakup ketentuan akad, tata cara kelola transaksi, serta aspek lainnya yang bersesuaian dengan hukum Islam. Dan kemudian yang OJK ini, selain fatwa MUI tadi, bank syariah ini juga diatur oleh OJK yang menetapkan regulasi untuk menjaga kesehatan, stabilitas, dan keberlanjutan industri perkembangan syariah. Nah, di sini juga ada manajemen risiko pembiayaan. Jadi bank syariah ini wajib memiliki kebijakan dan mekanisme yang kuat untuk mengelola risiko pembiayaan. Nah, hal ini mencakup identifikasi, pengukuran, dan mitigasi. Risiko yang dapat timbul dari pembiayaan diberikan, seperti risiko gagal bayar atau kredit macet, atau risiko perubahan ekonomi yang berdampak pada kelayakan proyek yang dibiayai. Manajemen risiko ini dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial saja, tetapi dapat juga dampak sosial yang positif. Kemudian perlindungan nasabah, kebijakan pembiayaan di bank syariah juga mencakup perlindungan terhadap nasabah. Bank harus memberikan transparansi dalam proses pembiayaan, proses menjalankan secara rinci akad-akad yang digunakan, serta kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh nasabah. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami produk yang mereka pilih dan tidak mengalami kerugian yang tidak adil. Dan yang kedua adalah penyusunan rencana pembiayaan. Di sini ada beberapa cara, ada 5 cara, yaitu identifikasi kebutuhan dan tujuan pembiayaan.
Nah, proses pertama ini adalah menyusun rencana pembiayaan untuk mengidentifikasi kebutuhan calon nasabah atau proyek yang akan didanai. Nah, bank syariah harus memahami tujuan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif, produktif, atau investasi. Identifikasi ini memastikan bahwa dana yang digunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi nasabah serta sesuai dengan tujuan syariah. Nah, yang kedua adalah penilaian kelayakan pembiayaan. Setelah kebutuhan pembiayaan diidentifikasi, bank akan melakukan analisis kelayakan calon nasabah atau proyek. Kemudian yang ketiga adalah penetapan akad syariah yang sesuai. Nah, dalam pembiayaan syariah, pemilihan akad atau perjanjian menjadi elemen kunci. Setiap akad memiliki karakteristik dan ketentuan tersendiri sesuai dengan prinsip syariah. Seperti akad murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, murabahah, musyarakah, dan ijarah. Dan keempat adalah persetujuan dan dokumentasi pembiayaan. Jika analisis kelayakan dinyatakan layak, proses selanjutnya adalah persetujuan pembiayaan dari Komite Pembiayaan Bank Syariah. Setelah disetujui kedua belah pihak antara bank dan nasabah akan menandatangani dokumen persetujuan atau perjanjian yang sesuai dengan akad syariah. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban kedua pihak serta menjamin bahwa pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Dan kemudian yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi pembiayaan. Setelah pembiayaan disalurkan, Bank Syariah akan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan dan berjalan sesuai rencana. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan solusi jika ada kendala dalam pelaksanaan pembiayaan. Dan yang ketiga ada kelayakan pemberian pembiayaan. Pasti di dalam bank syariah ini menjalankan setiap transaksi harus mengutamakan kebermanfaatan, harus bermanfaat bagi nasabah gitu kan. Maka harus bank syariah ini mengidentifikasi nasabah yang cocok untuk mendapatkan pembiayaan. Maka dari itu bank syariah menggunakan prinsip 6C. Yang pertama adalah karakter. Nah, pasti nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pasti dilihat dulu bagaimana karakter nasabah tersebut. Kemudian yang kedua adalah capacity. Nah, capacity ini menerangkan tentang kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya, dilakukan dengan cara mengetahui angka-angka hasil produksi atau penjualan dan pembelian. Dan yang ketiga adalah kapital atau modal. Ini menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi tangible net worth. Yang keempat adalah kolateral atau jaminan. Pasti dilihat dulu apakah nanti nasabah itu mempunyai jaminan untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Dan kemudian condition of economic, ada kondisi ekonomi. Nah, bank syariah juga melihat kondisi ekonomi dari nasabah tersebut. Keadaan ekonomi ini yang akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah perbandingan dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi usaha. Dan yang terakhir yang keenam adalah constraint atau batasan. Nah, batasan ini merupakan faktor yang menjadi akibat iklim di luar wilayah administrasi seperti keadaan dan cuaca dalam wilayah tertentu yang mengakibatkan usaha tidak dijalankan. Dan yang keempat ada proses administrasi pembiayaan. Tahap-tahapnya setiap permohonan harus diadministrasikan dengan baik. Kemudian ada database-nya dan kemudian sesuai dokumen yang terjaga kerahasiaannya. Dan yang keempat yang terakhir adalah
pejabat penghimpun dana membuat laporan kepada direksi dalam rangka memantau rekening nasabah. Dan yang kelima, ada pengamanan pembiayaan. Nah, di bank syariah juga ada pengamanan atau monitor, orang yang memantau atau alat yang digunakan untuk memantau dari pembiayaan tersebut. Dan kemudian yang keenam, ada jenis-jenis rambu kesehatan bank syariah, yaitu ada kecukupan modal, kualitas aset, manajemen risiko, profitabilitas, likuiditas, kepatuhan syariah, transparansi dan akuntabilitas, kualitas layanan. Baik, mungkin itu saja terkait materi kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.